Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film Flight of the Phoenix. Film ini menceritakan kisah sekelompok orang yang bekerja di fasilitas pengeboran minyak padang gurun Mongolia. Sudah sekian tahun para pekerja itu melakukan pengeboran minyak di lokasi ini, tapi mereka belum juga mendapatkan hasil. Jadi perusahaan mereka memutuskan untuk menutup tambang minyak itu dan memulangkan seluruh karyawannya. Seorang insinyur yang bernama Kelly terlihat cukup emosi dengan penutupan fasilitas tempatnya bekerja. Tak lama kemudian ada sebuah pesawat yang mendekat lalu mendarat di dekat fasilitas pengeboran minyak itu. Seorang pria turun dari pesawat tersebut dan Kelly kemudian berkenalan dengannya. Pria tersebut bernama Frank Towns, seorang pilot pesawat kargo yang juga bekerja di perusahaan yang sama. Frank ternyata tak sendirian mengendarai pesawat itu. Dia dibantu oleh seorang co-pilot yang bernama AJ. Frank meminta Kelly dan karyawan yang lain agar secepatnya mengemas barang bawaan mereka dan segera pergi dari fasilitas itu. Setelah beberapa lama, para karyawan pun mengemas barang dan alat-alat milik mereka, kemudian memasukkannya ke dalam pesawat. Frank dan AJ mengabsen karyawan yang naik di pesawat itu, tapi ada seorang pria asing yang bernama Elliot ikut menumpang di pesawat mereka. Frank awalnya tak setuju karena Elliot ini bukan karyawan perusahaan itu, tapi karena kasihan, akhirnya dia diperbolehkan menumpang di pesawat tersebut. Setelah semua penumpang naik dan segala macamnya sudah beres, Frank dan AJ kemudian memulai perjalanan mereka. Pesawat Frank take off dengan lancar dan terbang mulus tanpa ada masalah sedikit pun. Para penumpang terlihat bahagia karena akhirnya mereka bisa bertemu dengan keluarga yang sudah lama tak mereka temui. Setelah beberapa jam, mereka terbang di atas padang pasir yang luas dan mengalami sedikit turbulensi yang membuat pesawat itu bergetar. Semakin lama, turbulensi makin kuat yang membuat antena komunikasi pesawat tersebut terlepas. Frank dihadapkan dengan badai pasir yang sangat besar di depan mereka, yang membuat AJ sedikit panik. Dia kemudian menyarankan Frank untuk memutar pesawatnya kembali ke fasilitas pengeboran. Frank malah menambah ketinggian pesawatnya dan menerobos masuk ke dalam badai pasir itu. Semakin kuat pesawat bergetar dan tentu saja membuat para penumpang tidak nyaman sama sekali. Elliot mempunyai feeling buruk soal ini. Dia juga berusaha mengingatkan Frank kalau pesawatnya terlalu berat dan menyarankan untuk tidak melawan badai pasir di depan mereka. Tapi Frank tidak mendengar saran Elliot dan malah memaksa pesawatnya terbang masuk ke tengah badai pasir. AJ berusaha mencari bandara terdekat supaya mereka bisa mendarat dengan selamat. Namun bandara terdekat jaraknya masih 480 km. Dia mencoba mengirim sinyal darurat, tapi karena antenanya rusak, jadi tidak ada yang mendengar pesan mereka. Getaran di dalam pesawat makin kuat, barang bawaan mereka terguncang dan orang-orang semakin panik. AJ kemudian keluar berusaha menenangkan para penumpang. Mur yang mengunci baling-baling sebelah kiri terlepas dan tersedot masuk ke dalam. Karena tidak ada yang menahan, akhirnya baling-baling itu terlepas dan hampir membunuh Frank di dalam kokpit. Ledakan mesin itu membuat AJ terpental dan tak sadarkan diri. Setelah kehilangan mesin sebelah kiri, pesawat Frank mulai kekurangan tenaga dan terbang semakin rendah. Dan akhirnya menabrak tumpukan batu yang menyebabkan pintu belakang pesawat itu robek dan terbuka lebar. Barang bawaan mereka terlempar keluar dan salah satu seorang karyawan tersedot kemudian terjatuh dari pesawat itu. Melihat ada padang pasir di depan, Frank kemudian mendaratkan pesawatnya. Beberapa penumpang pingsan, namun ada juga yang tidak seberuntung mereka dan kehilangan nyawa. Satu dari mereka mencoba untuk keluar dari pesawat yang kondisinya berantakan itu. Namun Frank mengingatkan kalau badai pasir ini sangat kuat dan bisa menghancurkan kulit mereka dalam seketika. Setelah menunggu lama, badai pun mulai reda. Mereka kemudian menguburkan 2 orang karyawan yang kehilangan nyawa di insiden mengerikan tersebut. Setelah menenangkan diri, para penumpang mulai fokus mencari cara untuk bertahan hidup. Dimulai dengan membangun tenda darurat agar tidak kepanasan. AJ mengumpulkan persediaan air yang mereka punya, dan setelah dihitung, air itu cukup untuk 30 hari ke depan. Frank melihat ke peta dan berusaha mencari lokasi tempat mereka berada saat ini, yang nampaknya berada di padang pasir Gobi, dekat perbatasan Mongolia dan Cina.
Jeremy dengan percaya diri berkata kalau dia mampu berjalan ke kota terdekat yang letaknya 320 km dari lokasi mereka saat ini. Namun Mr. Reddy mengingatkannya kalau suhu di bulan Juli saat ini adalah paling panas-panasnya dan dia nggak bakal bisa selamat dengan berjalan kaki karena pasti akan mengalami dehidrasi. Dan lebih parahnya lagi, bebatuan di bukit sepanjang padang gurun itu bersifat magnetik yang bisa mengacaukan jarum kompas yang mereka punya. Hari semakin gelap dan malam pun tiba. Semua orang tertidur di dalam bangkai pesawat milik Frank. Davis yang sedang kebelet pipis saat itu sudah tak tahan lagi dan nekat keluar menjauh dari pesawat untuk menyelesaikan panggilan alam. Tapi di saat mau kembali, dia nggak sengaja tersandung batu dan kemudian berguling-guling di lembah padang pasir. Masalahnya, badai pasir tiba-tiba datang yang kemudian mengubur dia hidup-hidup sampai tewas. Keesokan harinya semua orang dibuat panik karena Davis menghilang. Dan tentu saja mereka tidak bisa menemukannya karena Davis sudah terkubur di dalam pasir. Kelly sangat kecewa dengan Frank karena dia terlihat santai dan seakan-akan tidak peduli dengan orang-orang yang menghilang begitu saja. Frank membela dirinya dan berkata kepada Kelly kalau orang-orang itu sudah pada dewasa. Seharusnya mereka bisa menjaga diri masing-masing. Kelly dan yang lainnya mulai kehilangan rasa percaya diri. Mereka yakin kalau tidak ada orang yang bisa menyelamatkan mereka semua. Jeremy dan Ian sudah kehabisan kesabaran. Mereka memutuskan untuk mengambil segalon air dan berusaha pergi dengan berjalan kaki. Tentu saja Frank dan AJ marah dan kemudian merebut kembali persediaan air yang sangat berharga itu. Setelah rebutan, mereka malah nggak sengaja memecahkan galon tersebut dan harus kehilangan persediaan air yang sangat berharga. Elliot melihat keributan itu dari kejauhan, lalu dia mengutarakan ide gilanya kepada mereka semua. Ternyata, Elliot ini adalah seorang insinyur dan bekerja di sebuah perusahaan pesawat terkenal di Amerika. Selama ini, dia diam-diam mengamati bangkai pesawat milik Frank dan membuat rencana akan membangun pesawat sederhana dari sisa mesin yang ada. Dia berkata kalau mesin sebelah kanan pesawat itu masih utuh dan bisa digunakan. Namun Frank merasa masa bodoh dengan kemampuan dan ide Elliot itu. Dia masih ngeyel kalau membuat pesawat itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sedangkan persediaan air mereka hanya cukup untuk 30 hari ke depan. Di malam harinya mereka baru menyadari seorang kawan mereka yang bernama James tiba-tiba menghilang. Kelly menjadi panik dan kemudian bersikeras mencarinya malam itu. Namun kali ini Frank merasa bertanggung jawab dan dialah yang kemudian pergi mencari James. Selama seharian Frank menyusuri padang gurun yang sepi dan panas demi mencari James yang pergi entah kemana. Hingga tak lama kemudian Frank sampai di bukit bebatuan yang dipenuhi barang-barang yang terjatuh dari pesawatnya beberapa hari lalu. Dia terkejut setelah melihat mayat seseorang yang terbaring di atas bebatuan. Dan Frank lebih terkejut lagi setelah melihat tubuh mayat itu penuh dengan lubang bekas tembakan. Ternyata itu bukanlah mayat James, melainkan seorang penumpang lain yang terjatuh pada saat pesawat mengalami insiden di udara. James masih hidup dan mengagetkan Frank karena muncul tiba-tiba dari belakang. Frank sedikit lega karena melihat James yang masih sehat, namun dia juga khawatir melihat mayat yang dipenuhi lubang tembakan itu. Dia yakin kalau pelakunya adalah segerombolan suku nomad yang berkeliaran di padang gurun ini. Setelah menemukan James, tentu saja Frank kembali ke pesawatnya. Di sana dia membulatkan tekadnya dan setuju dengan Elliot untuk membangun pesawat sederhana. Mereka membanting tulang untuk membongkar bangkai pesawat tua milik Frank. Tentu saja karena mereka bekerja sekuat tenaga, persediaan air juga semakin menipis. Banyak cobaan yang menghalangi mereka untuk membangun pesawat itu. Suatu ketika, mereka harus berhadapan dengan badai petir yang menyambar dan hampir membunuh mereka semua. Tak hanya itu, sebagian dari persediaan bahan bakar tak sengaja terkena percikan api sampai meledak tak tersisa. Setelah 2 minggu mereka terdampar di padang pasir itu, akhirnya pesawat rakitan pun mulai terbentuk. Mr. Reddy menamakan pesawat itu Phoenix, seperti burung api yang bangkit dari abu. Namun lagi-lagi mereka tertimpa bencana di malam harinya. Karena ledakan api di beberapa hari lalu, sekelompok orang tak dikenal mendekat ke arah mereka. Disinilah dilema mulai muncul. Ian berpikir kalau sekelompok orang itu mungkin bisa menyelamatkan mereka atau setidaknya memberi air dan makanan. Tapi Frank berpikir berbeda. Dia ingat kalau seminggu lalu dia menemukan mayat yang penuh lubang peluru. Bisa jadi orang-orang inilah pelakunya. Namun akhirnya mereka mengambil resiko.
Ian, Alex, dan AJ mendekat ke arah sekelompok orang itu. Mereka mencoba untuk berkomunikasi dan meminta tolong. Situasi menjadi mencekam setelah James tak sengaja melihat jam tangan milik pria yang mayatnya ditemukan Frank sedang dipakai oleh salah satu pria asing itu. Karena ketahuan, pemimpin mereka mencoba menembak AJ, tapi Alex mengorbankan dirinya untuk melindungi AJ. Frank secepat mungkin menembak balik orang-orang keparat itu, namun satu orang berhasil kabur. Semua orang merasa terpukul dan bersedih. Luka tembakan Alex terlalu parah yang menyebabkan dia harus kehilangan nyawanya. Tinggal sedikit lagi pesawat itu bisa berfungsi. Mereka semua tidak mau membuang waktu dengan bersedih terus-terusan dan kemudian melanjutkan pekerjaannya. Frank tak sengaja menemukan sebuah majalah yang berisi katalog mainan pesawat di dalam tas milik Elliot. Ternyata selama ini Elliot tidak sepenuhnya jujur kepada mereka. Dia ini emang benar-benar insinyur pesawat, tapi ternyata pesawat remote control mainan anak-anak. Tentu saja semua orang marah kepada Elliot karena merasa dibohongi. Mereka berpikir membuat pesawat beneran dan pesawat mainan bedanya jauh sekali dan ilmunya juga berbeda. Elliot dihajar habis-habisan dan bahkan Ian berencana membunuhnya. Namun tak lama kemudian angin berhembus kencang dan sedikit mengangkat pesawat yang mereka buat. Di momen inilah mereka mempunyai sedikit harapan dan yakin kalau pesawat rancangan Elliot bisa benar-benar terbang. Frank tak punya banyak waktu lagi untuk secepatnya keluar dari padang pasir ini. Dari kejauhan, dia melihat dua orang suku nomad yang sudah menemukan posisi pesawat mereka. Setelah mengecek kondisi pesawat untuk terakhir kalinya, mereka semua bergotong royong menarik pesawat rakitan tersebut ke landasan. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Frank mencoba menyalakan pesawat itu secara manual dengan pistol flare yang pelurunya hanya tinggal tersisa 5 buah. Setelah 3 kali mencoba, mesin pesawat masih juga tak mau menyala. Untungnya, dengan peluru terakhir, baling-baling pesawat mulai berputar dan berjalan normal. Mereka semua tak punya waktu lagi karena suku nomad ternyata mengepung seluruh bukit di sekitar pesawat itu. Setelah semua naik, Frank memacu pesawat itu dengan kekuatan penuh. Sayap ekor sempat mengalami kerusakan karena kawatnya terputus. Namun, Elliot memberanikan diri berdiri dan memasang kawat itu kembali di saat yang tepat ketika pesawat terjatuh ke dalam jurang. Akhirnya, setelah bertahan hidup selama hampir 3 minggu di padang pasir yang ganas, pesawat Phoenix bisa terbang sempurna dan membawa mereka keluar dari situ. Sekian video 2M kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.